guys, ketemu lagi kita di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Hari ini tanggal 13 Desember 2021. Genap 1 tahun pasca tindakan stem yang saya alami ketika menjadi volunteer pada Parkinson. Minggu pertama sejak 13 Desember 2020 itu adalah kondisi yang berat juga, dimana impact stem cell belum full bekerja dalam tubuh saya, sehingga masih perlu ditolong oleh suster di dalam aktivitas sehari-hari. Tapi luar biasa, setelah 1 minggu stem cell itu, dan setelah 1 minggu tidak bisa apa-apa, di kemudian harinya saya bisa berjalan, bahkan bisa jogging keliling apartemen, bisa berlari juga, luar biasa. Dan ketika kontrol ke dokter Frandi di Siloam, Bonjeruk, di sana juga dicoba untuk berjalan dan berlari, bahkan berlari dan jalan itu di ruang tunggu, sehingga banyak orang yang ada apa dengan pasien ini kok berjalan keliling dan berlari kemudian seperti itu, membuktikan bahwa Parkinson terkalahkan oleh stem cell. Walaupun tidak bisa 100%, tapi luar biasa. Seminggu setelah stem cell itu, saya mengakui bahwa stem cell impactnya berjalan luar biasa dalam tubuh saya. 1 minggu setelah stem cell itu, aktivitas yang bisa lakukan sendiri, yang tadinya tidak bisa, harus pakai baju bisa sendiri, makan juga bisa sendiri, tidak perlu disuapin lagi. Kemudian termasuk mencuci, luar biasa, yang tadinya sama sekali nggak bisa, megang cucian tuh nggak bisa, untuk ngucek nggak bisa sama sekali. Tapi setelah itu saya coba dan ulangi lagi, ternyata semakin hari semakin bisa di manage koordinasi motorik dan gerakan motorik untuk aktivitas sehari-hari itu. Sungguh itu karunia Tuhan yang luar biasa, yang tadinya saya tidak tahu akan seperti apa nasib pasien Parkinson ini. Setelah diobati itu tidak tahu sama sekali. Memang rencana Tuhan misteri, tidak akan dikasih tahu sebelumnya. Nah, setelah terjadi baru kita tahu, oh ini adalah rencana Tuhan, seperti itu. Itu di bulan Desember. Walaupun di bulan Desember itu, di tanggal 25 Desember saya belum bisa ikut Natalan, merayakan Natal di gereja, masih tetap ada di apartemen dan hanya mengikuti misa-misa online saja, seperti itu. Hari-hari ketika di apartemen semenjak bulan Desember itu diwarnai dengan dinamika untuk melatih otot, untuk stretching, untuk jogging, untuk berenang, dan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi seharian penuh kita bergerak terus, tidak ada henti, diam diri, tidak ada. Kalau kita flashback ke belakang, golden time impact dari stem cell itu dimulai sejak bulan Januari meningkat, dengan skala 95%. Tremor itu bisa ambiar oleh stem cell 95%. Nah, kemudian semakin kesini membaik juga, artinya bahwa progresivitas Parkinson itu memang bisa ditepis, bisa dikendalikan, bisa dihambat oleh stem cell, walaupun juga di top up dengan obat Parkinson juga. Tetapi kan sebelum di stem cell, obat yang sama diminum sebelum itu nyatanya tidak berdampak, membaik yang memburuk. Tapi setelah kasus stem cell, obat-obatan yang lama itu dipakai lagi, ternyata semakin mengupkan kondisi tubuh pasien dari progresivitas Parkinson itu. Saya pikir bukan suatu faktor kebetulan ya, tetapi itu memang benar-benar
bekerja dengan maksimal dan fokus. Ada orang-orang yang memang cocok untuk menyembuhkan Parkinson dan hasilnya secara maksimal. Bisa dibuktikan dengan beberapa pasien yang seangkatan dengan saya, sealumni dengan saya ketika dirawat oleh PT Mayora. Nyatanya juga impact-nya bagus juga. Nah kebetulan mungkin yang bekerja di dalam tubuh saya itu maksimal sehingga bisa sampai 90% tremor itu hilang. Nah itu ya dibuktikan ketika belum di stem cell, obat yang saya pakai saya diresep oleh dokter sebelumnya adalah Eximer, Stalevo, kemudian Ciprol, sama dengan obat yang saya minum sekarang. Dulu sebelum stem cell, obat itu bukan berarti tidak bekerja sama sekali, tapi dampaknya tidak bisa membendung secara optimal progresivitas Parkinson. Nah, tetapi setelah menjalani stem cell, obat yang sama digunakan bisa meng-up kondisi pasien menjadi 90% terbebas dari tremor. Nah, itu di situ letak peran dari stem cell, permajaan sel dan bibit-bibit sel yang ditanamkan di dalam tubuh kita sebenarnya. Dan saya yakin dengan stem cell kemudian berobat, tubuh saya, kondisinya semakin siap untuk mencerna obat itu dan tepat sasaran sehingga hasilnya lebih maksimal seperti itu. Kalau bicara soal golden time impact dari stem cell, saya bisa merasakan mulai bulan Januari. Selama 5 bulan dengan pencatatan dan pelaporan progres report yang saya alami dalam menapaki proses untuk latihan mandiri, proses untuk pelenturan otot dan kekakuan sendi itu diupayakan berlatih dengan exercise dengan yoga dan juga dengan stretching. Maka di bulan Mei itu kan diputuskan bahwa kondisi saya sudah membaik, semakin membaik dan baik dalam skala 0 sampai 100 sampai 95%. Parkinson itu bisa diambiarkan oleh stem cell. Maka diputuskan juga dengan berbagai pertimbangan bahwa bulan Mei itu saya boleh untuk pulang karena sudah bisa mandiri seperti itu. Memasuki bulan ke-12 ini, Desember sampai Desember lagi, ada pergeseran sedikit terkait dengan on-off reaksi jam. Kemudian minum jam 12, kemudian jam 3 sore sudah off lagi. Nah, sehingga ada pergeseran sedikit terkait dengan on-off kondisi badan terkait dengan obat, kerjanya obat. Tapi tidak tahu kenapa seperti itu, atau memang penurunan impact dari stem cell, atau memang perlu dosis baru untuk obat-obat yang diminum. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada pergeseran itu. Tapi overall masih kondusif. Pagi hari jam 4 masih bisa bangun dan mandi serta mulai jogging. Masih bisa memasak, literasi dengan membuat konten-konten di YouTube, mendokumentasikan aktivitas hariannya, masih bisa merawat kucing sebagai teman di rumah ya. Ya, boleh katakan semua aktivitas yang sehari-harinya saya jalani masih oke sih. Hanya saya menjadi bergeser terkait dengan golden time tadi. Golden time untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang agak membutuhkan tenaga banyak, saya kerjakan di pagi hari. Sedangkan yang tidak nanti siang dan sore hari seperti itu. Yang manage saja. Kemudian ditambah lagi terkait dengan disiplin obat, disiplin untuk
aktivitasnya jogging walaupun hujan tetap melakukan rumah olahraga indoor, aktivitas indoor ya. Sepeda juga bisa lakukan, kemudian makan juga tepat waktu, pagi jam 7 sarapan, siang jam 12 selama jam dari setelah itu juga kemudian jam tergantung diri pasien sendiri dalam memanage kondisi seperti ini, sehingga overall bisa terselesaikan semua seperti itu. Sudah mulai bisa beribadah, ikut beribadah ke gereja, kadang minggu tertentu itu hanya ngambil SMK Sakramen Maha Kudus, kemudian minggu tertentu juga harus ikut misa offline-nya di gereja seperti itu. Nah, artinya kan saya nampaki kegiatan-kegiatan rutinitas harian tuh ya enjoy saja, hanya merasakan ada pergeseran on off dampak dari obat itu seperti itu. Mudah-mudahan di tahun kedua dan beriman sama kita berdua dan mudah-mudahan tetap baik, tetap cover kondisinya sampai mencapai kondisinya. Tuhan masih memberikan kesehatan dengan kondisi yang baik. Mengawali tahun kedua pasca Snapchat ini, saya masih bersyukur juga, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, berserah diri, secara transcendental, hubungan vertikalnya tetap saya jalin, doa juga dilakukan, usaha juga dilakukan, tetap bisa segar dan bugar walaupun terjadi pergeseran on off impact dari obat tersebut. Semoga sharing yang saya berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama bagi para penderita Parkinson yang sekarang sudah menjalani juga perawatan, juga mengalami fluktuatif kondisi kesehatannya, juga mengalami perubahan dan perubahan dan yang lainnya. Dan juga bagi pasangan hidup, anak, orang tua, saudara yang merasa sebagai pendamping dan juga perawat pasien, mudah-mudahan jaringan bisa tinggal. Juga terima kasih kepada Dr. Mayora yang sampai sekarang obat yang dilakukan kepada pasien dan pemilihan proyek pengobatan ini dan timnya. Sekali lagi terima kasih untuk support dari teman-teman semua, teman-teman subscriber, teman-teman viewer, dan teman-teman yang kadang bertemu ketika jogging atau di gereja atau di jalan dan merasa mensupport sehingga kondisi saya semakin hari semakin baik, mudah-mudahan seperti itu. Untuk menutup sharing ini, saya akan kutipkan sebaik lagu dari almarhum Chrisye. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari segala kepalsuan dunia. Ketemu lagi di video berikutnya dan di channel yang sama. Salam sehat, semangat.